Halo anak-anak, kita jumpa kembali pada hari ini. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan pelajaran pada minggu yang lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Yesus menyampaikan pewartaannya melalui perumpamaan-perumpamaan. Dan hari ini kita akan belajar tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Seperti biasa, kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Maka mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas hari baru ini. Terima kasih telah menjagaku saat istirahat malam. Dan semoga hari baru ini aku bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik di hadapan-Mu. Saat ini mau belajar, berkatilah aku ya Tuhan, agar mudah mengerti tentang pelajaran. Demi Kristus Tuhanku, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, seperti judul atau tema pembelajaran kita hari ini, yaitu mukjizat-mukjizat Yesus. Yesus seringkali mengadakan mukjizat-mukjizat dalam masa hidupnya. Tapi kita mau tahu, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu tanda di mana Allah bertindak. Mukjizat dibuat Yesus adalah tindakan keilahiannya sebagai anak Allah. Sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Mukjizat dibuat untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus. Karena pekerjaan Allah, karya Allah harus dinyatakan di dalam Yesus. Silakan kamu baca dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 3. Mukjizat dipahami sebagai peristiwa yang luar biasa yang terjadi di luar kemampuan daya pikir kita sebagai manusia, ataupun di luar kemampuan kita sebagai pribadi ciptaan Allah. Yesus melalui mukjizatnya dipandang istimewa karena Yesus mengunjungi, menyapa, bahkan menyembuhkan mereka. Misalnya saja pada Bartimeus, seorang pengemis buta yang lahir sejak lahir buta. Dan Yesus mau memberi pandangan yang baru kepada kita bahwa orang sakit atau menderita, semua mereka itu sangat dikasihi Allah juga. Nah, peristiwa mukjizat mau menunjukkan kepada kita hubungan antara kata-kata dengan tindakan Yesus. Kita akan mengenal Yesus yang punya kuasa dalam tindakannya. Yesus membuat banyak mukjizat sebagai bukti karya Allah yang menyelamatkan dunia. Nah anak-anak, dari begitu banyaknya mukjizat yang dilakukan Yesus, hari ini kita akan belajar melihat dua contoh di antara semua mukjizatnya. Yang pertama adalah mukjizat ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Yang kedua, mukjizat Yesus mengusir setan. Nah, mukjizat yang pertama yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Itu terdapat dalam Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Bacalah di buku LKS-mu. Terdapat dalam halaman 10 sampai 11. Nah, pada saat Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira, dan setelah kamu membacanya dari buku LKS-mu,
Maka suster mau menanyakan, apa yang disampaikan oleh perwira itu kepada Yesus? Mengapa Yesus mau menyembuhkan hamba perwira itu? Dan mukjizat yang kedua yang kita lihat, yaitu bagaimana Yesus mengusir setan yang terdapat dalam Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 44. Bacalah kisah ini di buku LKS-mu halaman 11 hingga kamu mengerti cerita tentang mukjizat Yesus mengusir setan. Dan dari mukjizat itu yang akan kamu baca, dan setelah kamu membacanya, suster menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, mukjizat apa yang dilakukan Yesus di Kapernaum? Dan mengapa Yesus melarang orang banyak untuk tidak menceritakan tentang dirinya? Nah, anak-anak, setelah kamu membaca dua kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sekarang, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Kita kembali mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu selama belajar ini. Semoga aku juga boleh menerima mukjizat Tuhan dan berani bersaksi atas mukjizat yang kuterima. Demi Kristus Tuhanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih atas kesabaran